Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran dari channel ini akan membahas tentang materi pengantar penelitian sosial. Ini merupakan materi sosiologi untuk siswa kelas 10. Baiklah, bagaimana keadaan Ananda sekalian pada kesempatan kali ini? Semoga semua yang menyaksikan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk materi rancangan penelitian sosial, ada tiga materi pokok. Yang pertama adalah pengantar penelitian sosial, kemudian yang kedua, jenis-jenis penelitian sosial, dan yang ketiga, metodologi dan langkah-langkah penelitian sosial. Baiklah, kita mulai dari rancangan penelitian sosial itu sendiri. Di sini ada penalaran yang pertama yang akan kita bahas tentang proses berpikir, kemudian ciri-ciri penalaran, kemudian jenis penalaran, selanjutnya pengertian penalaran, kemudian fungsi penelitian, manfaat penelitian, sikap seorang peneliti, dan yang terakhir cara berpikir seorang peneliti. Nah, sekarang kita akan mulai dari poin yang pertama yaitu penalaran. Apa itu penalaran atau proses berpikir? Jadi semua manusia itu pada prinsipnya selalu berpikir. Ketika menghadapi masalah akan berpikir. Ketika menemukan sesuatu yang belum diketahui akan berpikir. Nah, penalaran adalah proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Nah, inilah kuncinya ya. Jadi penalaran itu bukan sembarangan berpikir, namun proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis, yang masuk akal, dan berdasarkan atas fakta yang relevan. Jadi, pemikirannya logis, kemudian berdasarkan atas fakta. Nah, inilah yang disebut dengan penalaran. Nah, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri penalaran. Yang pertama, tadi sudah disebutkan di definisi bahwa penalaran itu harus logis. Apa itu logis? Ditimbang secara objektif dan berdasarkan pada data yang sah. Artinya penelitian itu, artinya penalaran itu ya bukan berdasarkan atas subjektivitas, berdasarkan atas keinginan sendiri, namun harus berdasarkan pada objektivitas, sesuatu yang bisa difikirkan, ya, dipertimbangkan. Kemudian juga dasarnya adalah data yang sah, data yang sahih, data yang benar. Nah, ini yang dimaksud dengan logis. Selanjutnya analitis. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, menganalisis ya, mencari tahu apa keadaan yang sebenarnya, apa kondisi yang sebenarnya. Tidak menerima begitu saja keadaan itu, namun berusaha menganalisisnya ya, mencari tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya. Nah, inilah yang disebut dengan analitis. Selanjutnya rasional. Apa yang sedang dinalar atau yang sedang dipikirkan tersebut merupakan suatu fakta yang memang dapat dipikirkan secara mendalam. Artinya bukan merupakan sesuatu yang sifatnya fantasi, imajinasi ya. Nah, penelitian itu harus rasional, merupakan sesuatu yang bisa dipikirkan secara mendalam. Nah, inilah ciri-ciri penalaran, yaitu logis, kemudian analitis, dan rasional. Sekarang kita lanjutkan jenis-jenis penalaran. Yang pertama adalah penalaran deduktif, yaitu berpikir ilmiah yang bertolak dari pernyataan atau alasan yang bersifat umum ke pernyataan atau alasan yang bersifat khusus dengan menggunakan kaidah logika tertentu. Nah, ini di dalam bahasa kita kenal dengan istilah silogisme ya. Ada yang namanya premis mayor ya. Kemudian ada yang namanya premis minor ya. Baru berikutnya akan dibuat yang namanya kesimpulan ya. Nah, ini diawali dari premis mayor atau hal-hal yang bersifat umum. Misalkan semua manusia ya, semua manusia butuh berinteraksi ya, membutuhkan interaksi sosial ya, atau butuh berinteraksi. Ya, kemudian Anas seorang manusia ya. Premis minornya Anas seorang manusia. Berarti kesimpulannya Anas
ya butuh berinteraksi. Nah, ini yang namanya penalaran deduktif. Berarti Anas butuh berinteraksi. Diawali dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu ya. Anas butuh berinteraksi. Diawali dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu premis mayor, kemudian ke hal-hal yang khusus, baru ditarik kesimpulan. Nah, inilah yang namanya penalaran deduktif. Nah, kalau induktif seperti apa? Induktif merupakan metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Ya, untuk menentukan hukum umum. Nah, ini dibalik. Kalau induktif ini dari hal-hal yang khusus. Ya, misalkan ada seorang seorang siswa misalkan ya, seorang siswa baru ya, seorang siswa baru. Seorang siswa baru yang bernama Ali. Dia belum mengetahui kondisi sekolahnya. Jadi dia membutuhkan yang namanya sosialisasi. Kemudian si B ditanya, apakah kamu membutuhkan sosialisasi? Si B Badu misalnya, ya saya butuh karena saya belum kenal dengan kondisi sekolah ini. Begitu juga si C, si D dan seterusnya. Maka kemudian ditarik kesimpulan bahwa siswa baru ya, siswa baru membutuhkan membutuhkan masa MOS ya, masa orientasi sekolah karena mereka belum kenal. Ditanyakan, Ali, apakah sudah kenal dengan lingkungan sekolah? Belum. Badu, sudah kenal dengan lingkungan sekolah? Belum. Si C lagi, Charlie, sudah kenal dengan lingkungan sekolah? Belum. Nah, akhirnya dibuat kesimpulan dari hal-hal yang khusus tersebut, dibuat kesimpulan bahwa siswa baru membutuhkan yang namanya masa orientasi sekolah. Nah, inilah yang namanya induktif. Dari hal yang khusus, yang khusus, yang khusus, kemudian baru ditarik kesimpulan umum. Nah, bagaimana dengan pendekatan ilmiah? Ini merupakan gabungan antara deduktif dan induktif. Artinya, kedua jenis penalaran ini digabungkan. Nah, inilah yang disebut dengan pendekatan ilmiah. Penalaran menggunakan pendekatan ilmiah. Nah, bagaimana Ananda sekalian? Semoga bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, kita akan lanjutkan. Apa itu penelitian ya? Penelitian itu berasal dari bahasa Inggris yaitu research, yang berasal dari kata kembali, kemudian to search atau mencari ya. Jadi diawali dari kata-kata research yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, research sendiri itu apa? Mencari kembali suatu pengetahuan. Nah, inilah yang namanya penelitian itu ya, mencari kembali suatu pengetahuan. Nah, penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan ya, menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi ada 3 poin penting. Yang pertama menemukan, kemudian mengembangkan dan juga menguji kebenaran. Nah, yang digunakan apa? Menggunakan metode ilmiah. Jadi penelitian itu bukan berdasarkan atas pendapat pribadi, bukan berdasarkan atas hayalan, bukan berdasarkan atas imajinasi, namun yang digunakan adalah metode ilmiah yang menggunakan penalaran tadi, menggunakan proses berpikir apakah deduktif atau induktif atau digabungkan ya. Nah, inilah yang disebut dengan penelitian. Nah, fungsi penelitian itu apa? Yang pertama adalah verifikatif, memverifikasi ya, menguji ya. Adalah fungsi penelitian ilmiah untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sudah ada. Ya, misalkan ya, pola sosialisasi dalam sosiologi sudah kita pelajari. Ada sosialisasi yang menerapkan represif ya, ada juga yang partisipatif. Nah, kita menguji apakah benar sosialisasi yang represif ini akan membuat anak perkembangannya tidak baik. Itu kita lakukan pengujian dengan cara apa? Dengan melakukan penelitian. Kita teliti ya anak-anak yang disosialisasikan oleh orang tuanya dengan cara represif, kemudian kita lihat kepribadiannya seperti apa. Apakah benar teori tersebut atau justru teori itu sudah tidak relevan lagi. Nah, ini namanya verifikatif, yang menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sudah ada, ya, menguji teori-teori yang sudah ada. Kemudian yang kedua eksploratif. Apa itu eksploratif? Ini menggali ya, untuk menemukan sesuatu yang belum ada atau mengisi kekosongan dan kekurangan ilmu. Ya, misal kita baru saja menghadapi masa pandemi. Ini masih belum banyak ya, atau masih kurang lah.
masih kekurangan. Bagaimana pola sosialisasi yang diterapkan oleh orang tua ya di dalam menghadapi proses pembelajaran selama masa pandemi ya. Ini masih sangat kurang sekali. Nah, ini kita lakukan mengeksplor ya. Kemudian menggali bagaimana sebenarnya metode pembelajaran yang efektif yang digunakan selama masa pandemi, yaitu namanya explore, menggali ya, menemukan sesuatu yang belum atau masih kosong, masih kurang. Nah, ini eksploratif. Dan kita lanjutkan yang ketiga adalah development. Apa itu development? Pengembangan ya. Fungsi penelitian untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Ya, misalkan dalam metode pembelajaran. Ya, saat ini perlu dikembangkan bagaimana mengkombinasikan antara metode pembelajaran konvensional dengan menggunakan dikombinasikan dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan komputer. Nah, ini kita kembangkan bagaimana metode pembelajaran tersebut. Ya, ini namanya development, mengembangkan. Ya, termasuk juga mengembangkan media-media pembelajaran, ya, mengembangkan video, mengembangkan animasi yang bertujuan untuk membantu proses pembelajaran. Ini namanya pengembangan. Ya, di dalam sosiologi ini masih sangat kurang relevan ya untuk penelitian pengembangan. Biasanya penelitian verifikatif atau juga penelitian eksploratif. Nah, ini yang umum dilakukan dalam ilmu sosiologi. Kita lanjutkan berikutnya. Manfaat penelitian ya. Bagi dunia pendidikan ya, penelitian itu untuk apa? Untuk menambah referensi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri yang dapat digunakan sebagai referensi. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat ya. Masyarakat juga perlu hasil penelitian untuk apa? Untuk menambah sumber bacaan sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya bagi peneliti ya. Bagi seorang peneliti, tentu saja penelitian ini bisa meningkatkan karir dan profesi. Nanti kalau Ananda sudah kuliah ya, Ananda sebagai seorang peneliti ya, untuk menjadi sarjana itu harus melakukan yang namanya penelitian untuk menulis skripsi. Nah, itu manfaat penelitian bagi peneliti itu sendiri. Nah, yang terakhir bagi pemerintah. Penelitian ini dapat membantu dalam menentukan suatu kebijakan. Artinya apa? Pemerintah dalam membuat keputusan, dalam membuat suatu kebijakan tertentu dapat menggunakan hasil penelitian ya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan yang dibuat ini bisa lebih bermanfaat, bisa lebih dapat membantu ya mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, ini manfaat penelitian bagi pemerintah. Nah, sekarang Ananda sekalian perlu mempelajari bagaimana sikap seorang peneliti. Peneliti itu harus objektif. Apa itu objektif? Bisa memisahkan antara pendapat pribadi dan fakta yang ada. Artinya tidak boleh subjektif. Saya inginnya seperti ini, saya inginnya seperti ini. Ya, itu tidak bisa. Seorang peneliti itu harus memisahkan pendapat pribadinya dengan fakta ya. Misalkan seseorang yang meneliti tentang proses kehidupan di suatu sekolah ya. Faktanya siswa di sekolah tersebut banyak yang malas seperti itu ya. Namun si peneliti ini mengatakan pendapat pribadinya tidak kok siswanya rajin. Nah, ini artinya peneliti itu tidak objektif. Dia tidak menilai, tidak mendasarkan pendapatnya antara fakta yang ada. Ya. Jadi dia lebih mementingkan pendapat pribadi. Ini salah ya. Jadi seorang peneliti itu seharusnya bersikap objektif. Kalau faktanya siswanya malas, ya disebutkan saja siswanya malas. Kalau faktanya siswanya rajin, ya disebutkan saja bahwa siswanya benar-benar rajin. Nah, itu yang disebut dengan objektif. Kemudian kompeten. Kompeten itu harus punya pengetahuan. Nah, makanya Ananda mempelajari bab ini ya. Tujuannya apa? Agar Ananda sekalian bisa memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik tertentu ya. Bagaimana membuat proposalnya, bagaimana menentukan pertanyaannya, latar belakangnya dan seterusnya. Ini yang disebut dengan kompeten. Harus punya pengetahuan, kompetensi ya. Dan yang terakhir faktual, bekerja berdasarkan fakta. Nah, ini berhubungan dengan objektif ya. Jadi yang dikerjakan itu adalah fakta-fakta ya, yang dianalisis adalah fakta ya, fakta yang terjadi ya, bukan sesuatu yang bersifat hayalan, bukan sesuatu yang bersifat imajinasi ya. Nah, seorang peneliti itu harus faktual, bekerja dengan fakta ya. Oke, inilah sikap seorang peneliti. Nah, kemudian kita akan pelajari bagaimana cara berpikir seorang peneliti.
Peneliti itu harus skeptis, selalu menanyakan bukti atau fakta yang didapat, apakah mendukung atau tidak ya. Inilah disebut dengan skeptis, selalu bertanya, benarkah motivasi siswa selama pandemi selama pembelajaran di era pandemi ini menurun? Nah, itu harus ditanyakan lagi, apakah benar? Nah, ini artinya skeptis, selalu bertanya ya, selalu menanyakan. Kemudian yang kedua, analitis. Seorang peneliti harus menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Apa itu analisis? Menganalisis ini memilah-milah ya, memilah-milah suatu pernyataan, suatu peristiwa ya, memilah-milah ya, mencari ya faktor penyebabnya ya, menganalisisnya. Nah, seorang peneliti itu harus selalu menganalisis ya. Misalkan dari hasil wawancara ditemukan bahwa siswa merasa metode pembelajaran di era pandemi ini tidak efektif. Ya, mengapa tidak efektif? Maka kemudian harus dianalisis. Apakah yang salah eh, bahan pelajaran yang dibuat oleh guru terlalu banyak, ataukah medianya kurang menarik? Ini namanya menganalisis. Jadi dari suatu pernyataan itu kemudian dipilah-pilah ya, dipecah-pecah ya, apa faktornya. Ya, inilah yang disebut dengan analitis. Kemudian yang ketiga, kritis. Harus selalu mendasarkan pikirannya pada logika ya, serta menimbang berbagai hal secara objektif. Nah, ini berhubungan dengan yang tadi ya. Harus berdasarkan atas logika, artinya logis ya, bisa bisa dipikirkan, ada data yang sah ya, dan juga objektif, tidak berdasarkan keinginan sendiri, harus berdasarkan fakta yang ada. Nah, ini kritis ya. Peneliti itu harus memiliki sikap kritis agar hasil penelitiannya ini baik ya. Nah, ini sikap yang ketiga, cara berpikir yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah jujur ya. Jujur ini tidak memasukkan keinginannya sendiri ke dalam data. Artinya data itu tidak dimanipulasi ya. Data tidak boleh dimanipulasi. Nah, ini tidak boleh. Data itu tidak boleh dimanipulasi. Artinya data itu harus ditampilkan apa adanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan jujur. Kemudian yang kelima, terbuka. Terbuka ini artinya apa? Siap memberikan bukti. Kalau peneliti menyatakan bahwa motivasi belajar siswa rendah selama masa pandemi, maka buktinya apa? Ya, nah, buktinya misalkan ya, tugas-tugas yang terkumpul hanya sedikit, soal-soal latihan yang disediakan yang mengerjakan hanya sedikit. Nah, ini bukti. Artinya peneliti itu harus bersedia ya memberikan bukti dan siap menerima pendapat dari pihak lain, masukan, usul, saran, kritik dari orang lain itu harus diterima. Dan inilah yang dimaksud dengan terbuka. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, kita akan melanjutkan ke video pembelajaran berikutnya. Untuk kesempatan kali ini ya, untuk tema yang pertama kita cukupkan ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Kita akan lanjutkan untuk tema penelitian sosial berikutnya. Silakan lihat tautannya melalui deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyaksikan untuk video pembelajaran penelitian sosial ini ya, semoga bisa dipahami dengan baik apa yang sudah disampaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.